Kenapa sih, Om? Lu lihat tampangnya dia nggak? Begitu sampingnya Nasar. Kamu namanya siapa tadi? Rizky, Mas. Rizky? Iya. Saya jangan dipanggil Mas dong, tua banget. Pengennya dipanggil apa sih? Mbak, gimana sih lu? Jangan panggil saya Mas. Saya masih muda, oke? Oke. Silakan Mas Dedi. Ya Rizky, ya, cerita. Lu katanya SMA cuma setahun. Kenapa? Karena saya menempuh pendidikan non formal di luar sekolah, dan saat itu ada program akselerasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, dan saya mengikuti program tersebut. Ya tapi kenapa berhenti? Kenapa nggak terusin SMA-nya? Ada alasan khusus kenapa saya tidak menempuh jenjang pendidikan formal. Saat itu di sekolah saya terjadi praktek kebocoran soal ujian nasional. Mungkin teman-teman yang pernah SMA pernah merasakannya. Saat itu saya memegang idealisme kejujuran dalam mengerjakan soal adalah prioritas bagi saya. Namun saya dianggap sebagai pahlawan kesiangan, dianggap nilai idealisme saya itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi saat itu saya berpikir, saya bilang ke orang tua saya, ibu saya, Jangan terlalu tegang, nyender sedikit Mas. Nyender aja, tenang aja, santai. Bener. Kita tuh harus cair. Tuh, di situ jangan kaku dan juga apa tuh? Kakak Nasar. Tegang, harus nyantai. Tadi sih di belakang santai, tapi nggak tahu deh. Kamu kan tadi ketemu aku kan di dekat toilet situ kan? Nah itu yang bikin kekakuan. Rizky, nah ini Mbak, kamu tuh udah ganteng, jangan tegang ya. Nasar tuh tegang sekarang. Ini tadi dia lagi cerita loh, lagi serius banget loh. Supaya jangan tegang gitu. Tak pijit saya, tak pijit saya. Lu nyender, Nasar. Saya balik sana deh, mungkin kamu nggak mau lihat saya, nggak apa-apa deh. Silakan. Lu balik apa ngasih pantat itu? Sini balik lagi ke sini. Lanjut. Rizky suruh nyender. Ya, nyender kan ini. Kamu mau nyender? Ya, apa kamu mau disenderin? Pilih mana? Enggak, dia begitu aja, dia maunya gitu. Ya udah. Terserah dia deh. Jadi saya nggak ngerti, saya masih nggak ngerti. Maksudnya apa? Ada nyontek gitu, lu nggak mau nyontek apa gimana? Bocor soal UN-nya. Ya itu salah satu faktor utamanya, Mas. Saya saat itu kehilangan kepercayaan pada institusi sekolah. Saya pikir buat apa saya 3 tahun melanjutkan sekolah. Ketika di tahun ketiga, proses pendidikan itu hanya terdefinisikan dengan nilai-nilai yang tinggi dari ujian nasional. Saya dianggap anak yang tidak berpikir wajar saat itu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga saya memutuskan putus sekolah di jenjang SMA. Dari situ, saya mengeksplorasi kemampuan belajar saya. Karena jadi intinya kamu berhenti karena ada kebocoran ujian negara, ujian nasional. Iya. Terus kamu nggak mau? Terus saya kehilangan kepercayaan saat itu sama institusi sekolah. Oh, nah kamu katanya sempat ngadu ke guru ada kebocoran. Iya, saya sempat mengadukan hal itu ke guru, cuma banyak juga kasus yang sebenarnya sudah di-blow up di media, namun itu semua ditutup-tutupi, di mana apabila kita mengadukan hal tersebut demi menjaga reputasi nama baik sekolah, justru siswa menjadi dikucilkan. Dan saya salah satu korban pengucilan. Benar nggak katanya gurunya malah suruh nyontek? Benar. Hah? Masa gurunya suruh contek? Oke. Wow. Oke. Ini menarik nih ceritanya ya. Menarik. Tapi saya harus break dulu ya. Kita pijit-pijit dulu sebentar supaya... Om Deddy juga tadi kenapa ikutan posenya begini? Kalau dia nervous, gue ikut nervous rasanya. Karena dia tegang, Mas Deddy juga ikut tegang. Tapi yang tegang banget sih dia kayaknya. Nasar. Hai. Kita lanjut lagi yang baru tetap di Hitam Putih. Lu duduknya pindah. Iya. Kenapa bukan Nasar di situ, lu yang di sini? Apa dia? Aku kasih space yang lebih lapang buat Rizky, biar Rizky tuh punya ruang gerak dan bukan karena Rizky lebih suka Nasar dibandingin lu kan? Mungkin kayaknya sih tadi akhirnya udah gandeng-gandengan sih sama Kak Nasar. Rizky, di sini kita tidak boleh peres. You know peres?
No, peres itu tidak boleh berpura-pura dan tidak boleh berbasa-basi. Kita mesti santai, kita ceritakan apa adanya, kita tidak boleh menutup-nutupi. Oke? Silakan Mas Devi. Makin takut dia. Makin takut gila. Gua awal-awal ketemu Nasar disentuh aja gua takut loh. Serius? Kalau sekarang Lama-lama doyan. Ember. Gak ada sih, tapi terus Halo? Oke, bye. terus kamu cum laude? Cum laude. Nah, belajarnya dari mana? Tuh kan SMA-nya aja nggak cuma ambil setahun. Mayoritas pelajaran yang saya pelajari secara otodidak. Otodidak berarti belajar sendiri? Dari? Berbagai macam sumber. Dari saya nggak pernah beli buku, saya nggak pernah beli seragam, saya nggak pernah beli hal-hal lainnya. Saya ringkas buku. Misalnya kayak matematika, itu kan ada berbagai macam buku dari berbagai macam penerbit, dari berbagai macam kelas dan kurikulum yang ada. Saya ringkas, dengan teknik skimming, ringkas, latihan, ya udah. Ntar dulu Om, kan biasanya kalau ngelamar ke universitas. Dia udah bilang ya udah. Oh iya, enggak, ntar dulu, boleh nggak kalau ntar dulu? Kan kalau masuk universitas biasanya kan ada syarat harus bawa ijazah. Lah kalau nggak lulus SMA, ijazahnya gimana? Karena saya ijazah paket C. Oh, ijazah paket C. Ambil paket C berarti dia. Itu bisa untuk melamar ke universitas ya? Oh. Iya, itu bisa. diakui. Itu diakui. Itu diakui. Iya. Oke, Oke. Nida Terus? takut lama-lama Om, kayaknya Rizky ini galak ya. Aku ngambil ijazah paket C. Itu diakui. Nggak mungkin, Oke, kalau memang begitu caranya. mungkin memang dia nggak mungkin memang dia memang orangnya seperti ini. Mungkin mungkin dia, tapi tadi pas lagi off air mah dia cucok markucok loh. Cucu Markuco. Oh iya. Coba Anda yang tanya. Apa yang harus saya tanya? Jadi pertanyaannya apa ya? Gue kan nggak ngerti gitu-gituannya. Oh, jadi gini maksudnya, kamu anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak kedua? Tunggal, Anak tunggal. Ya Kalau bicara sama orang itu mesti didele bangetnya. You know didele? Didele tuh di look. Tatap mata saya. Nah, gini lama-lama acara kan. Anda pindah. Oke? Pindah. Gak ada masalah. Sini. Sini, say. Sini. Nah, oke. Nah, lu lihat gue. Nah, ini. Tunggu, tadi kan lu bilang bahwa di sekolah pun bahkan ada guru yang nyuruh nyontek pada saat ujian nasional. Itu benar? Benar. Benar. Tadi tuh bilang yang ditutup-tutupin apa? Iya, jadi kayak udah jadi rahasia umum juga untuk kita mempertahankan status sekolah menjadi unggulan dan sebagainya. Berbagai cara dilakukan. Berbagai cara, dan lu nggak setuju? Sangat tidak setuju karena saya pikir begini. Percuma kurikulumnya sesempurna apapun, percuma idealisme yang kita taruh di dalam pendidikan itu apapun, kalau dilandasi dengan kita ada jujuran, tidak ada lagi arti pendidikan. Luar biasa. Dia punya komitmen. Iya, ada Komitmen. idealisme sendiri. Ya. Anak tunggal, aku juga anak tunggal. Kayaknya kita jodoh deh. Nggak gini, lu lebih suka sama yang ono apa yang ono? Lu kok nggak jawab dua-duanya nih? Jujur. Ya dia mah kalau di on air jawabnya kesenangnya sama Gina lah, Mas. Emang kalau off air? Ya kalau off air mah kan ininya sejujurnya. Kok masa on air dia bilang, kamu suka ini apa suka ini? Masa nunjuk ke saya kan nggak mungkin banget gitu loh. Tapi dia ini akhirnya mendirikan sekolah untuk anak nggak mampu. Namanya Yayasan Pemimpin Bangsa. Pemimpin anak bangsa. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Yang ada di sana siapa aja? Kita berasal dari latar belakang beragam, profesi beragam, usia beragam, agama beragam, intinya universal. Teman-teman bisa lihat ada di sebelah sana teman-teman kita. Mana? Oh, ini yang baju putih ya? Ini Mas, teman-temannya. Ini sebagian dari relawan yang menyempatkan diri setelah pulang kerja mampir ke acara ini. Di luar sana juga banyak banget relawan. Anda pengajar atau murid pengajar kan? Kalau murid tua banget, pengajar ya, pengajar. Oke, muridnya siapa aja, dari mana aja kalangannya? Berbagai macam ragam, Mas. Lintas usia, karena kan tidak ada batas ya untuk menempuh pendidikan. Jadi, Contohnya dari pekerjaan apa? ada
umumnya asisten rumah tangga, Asisten rumah tangga. pengemudi, Anak jalanan gitu mungkin? Enggak. joki 3-in-1 ada. Joki 3-in-1 ada. Mereka nggak bayar tuh? Gratis. Gratis sekolahnya. Nah, dananya dari mana? Kita di awal berdiri, kita operasional kita memang dengan kekuatan individual, tapi semakin berkembangnya suatu yayasan dan kita dilihat lebih banyak dari pihak lain. Ada seperti perusahaan listrik negara, PLN, membantu kita untuk membangun gedung sekolah. Oh ya? Ada juga seperti teman-teman dari Nusantaran, teman-teman dari Indokasi, teman-teman dari AIESEC, dari pihak universitas. Jadi Indo Relawan juga. Semakin lama semakin besar? Semakin lama semakin besar dan kerjasama yang kita ciptakan juga semakin banyak. Tapi ini katanya pengajarnya macam-macam juga, dari profesinya berbagai macam. Kalau ada dokter, ada PNS, ada mahasiswa ya. Coba bisa nggak saya? Bisa? Ada mega mikrofon? Anda namanya siapa? Nama saya Lia. Siapa? Ria. Lia. 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 Pekerjaannya apa? Saya saat ini sebagai dokter gigi. Dokter Dokter gigi. gigi. Dokter gigi. Wow. Ngajar apa di yayasan itu? Anda ngajar apa? Di yayasan saya ngajar IPA, itu termasuk fisika, biologi, dan kimia. Wow. Apa Luar sih? biasa, fisika, biologi, kimia loh. Ngajarnya Oh, di ngajarnya. yayasan. Oh, Kenapa? Awalnya Mbak Lia pengen ngajar itu gimana? Kenapa? Awalnya sebenarnya dari dulu nggak pernah kepikiran untuk menjadi pengajar. Cuman waktu itu sempat temen ngajar, terus nanya, itu apa sih gitu. Terus oh iya ini juga baru kok gitu. Terus ikut aja kalau mau ikut ngajar, dia bilang gitu. Oh tapi aku nggak bisa ngajar, saya bilang gitu. Terus nggak apa-apa, coba aja dulu. Datang sekali, ngeliat, seneng, akhirnya keterusan. Udah berapa lama? 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti kenal sama Rizky udah 2 tahun? Iya. Dia emang begini orangnya. Oh, Dedi.